Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel MH Project. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, terutama bagi kamu yang sedang mempertimbangkan untuk memiliki rumah melalui KPR, yaitu 5 mitos tentang KPR syariah yang harus kamu ketahui. Apakah kamu sedang mencari rumah idaman? Atau mungkin kamu ingin tahu lebih banyak tentang KPR syariah sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman? Video ini akan sangat cocok untuk kamu. KPR syariah semakin populer sebagai alternatif dari KPR konvensional, terutama karena prinsip-prinsip keuangan Islam yang diterapkan. Namun, banyak sekali informasi yang salah atau mitos yang beredar tentang KPR syariah yang bisa membuat kamu ragu atau bingung. Nah, di video ini kita akan mengupas tuntas 5 mitos terbesar tentang KPR syariah. Mitos-mitos ini seringkali membuat orang salah paham dan ragu untuk memilih KPR syariah. Kami akan membahas masing-masing mitos, memberikan klarifikasi berdasarkan fakta, dan membantu kamu memahami apa yang sebenarnya berlaku. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai selesai ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan kita tentang mitos pertama yang sering banget didengar tentang KPR syariah. Apakah benar KPR syariah lebih mahal daripada KPR konvensional? Yuk kita bahas. Mitos pertama yang sering kita dengar adalah bahwa KPR syariah lebih mahal daripada KPR konvensional. Kenyataannya, perbandingan biaya antara KPR syariah dan KPR konvensional tidak bisa disamaratakan begitu saja. Dalam KPR konvensional, suku bunga bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi ekonomi, yang berarti cicilan bulanan bisa berubah-ubah. Sementara itu, KPR syariah menggunakan prinsip margin keuntungan yang tetap. Sebagai contoh, jika kamu mengambil KPR konvensional dengan bunga 6% dan KPR syariah dengan margin 7%, pada awalnya KPR konvensional mungkin terlihat lebih murah. Namun, jika suku bunga naik menjadi 8% atau lebih, cicilan KPR konvensional kamu juga akan naik. Sedangkan cicilan KPR syariah tetap sama. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kestabilan cicilan jangka panjang ketika memilih jenis KPR yang tepat untuk kamu. Proses pengajuan KPR syariah lebih rumit. Mitos kedua adalah bahwa proses pengajuan KPR syariah lebih rumit. Ini sebenarnya tidak benar. Proses pengajuan KPR syariah saat ini sudah semakin mudah dan hampir sama dengan KPR konvensional. Misalnya, bank-bank syariah saat ini sudah banyak yang menawarkan layanan pengajuan online yang memudahkan kamu untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen dari rumah. Proses umumnya meliputi pengisian formulir aplikasi, penyerahan dokumen seperti KTP, NPWP, slip gaji, dan bukti kepemilikan aset. Beberapa bank juga memberikan layanan konsultasi gratis untuk membantu kamu memahami prosedur dan persyaratan KPR syariah. KPR syariah hanya untuk umat muslim. Mitos ketiga yang cukup umum adalah bahwa KPR syariah hanya untuk umat muslim saja. Ini jelas salah. KPR syariah sebenarnya terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama.
Banyak nasabah non-muslim yang memilih KPR syariah karena mereka tertarik dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diterapkan dalam sistem ini. Misalnya, dalam KPR syariah tidak ada konsep riba atau bunga, yang bisa jadi menarik bagi mereka yang mencari alternatif pembiayaan yang lebih etis. Selain itu, keuntungan yang diterapkan di awal memberikan kepastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang. KPR syariah tidak fleksibel. Mitos keempat adalah bahwa KPR syariah tidak fleksibel. Namun, sebenarnya KPR syariah menawarkan berbagai pilihan produk dan tenor yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu. Misalnya, ada KPR syariah dengan tenor 5, 10, hingga 20 tahun. Selain itu, beberapa bank syariah juga menawarkan fitur-fitur fleksibel seperti grace period, di mana kamu bisa mendapatkan kelonggaran pembayaran cicilan pada tahun-tahun awal. Ini sangat membantu bagi mereka yang mungkin sedang merintis karir atau bisnis dan membutuhkan waktu untuk menstabilkan pendapatan. KPR syariah sulit didapatkan. Mitos kelima adalah bahwa KPR syariah sulit didapatkan. Kenyataannya, selama kamu memenuhi syarat yang ditentukan oleh bank, peluangmu untuk mendapatkan KPR syariah sangat besar. Persyaratan untuk mendapatkan KPR syariah umumnya meliputi dokumen identitas, bukti penghasilan, laporan keuangan jika kamu wirausaha, dan surat-surat properti yang akan dijadikan jaminan. Bank akan menilai kemampuan finansial kamu dan nilai properti yang akan dibeli. Jika semua persyaratan terpenuhi, proses persetujuan KPR syariah tidak jauh berbeda dengan KPR konvensional. Nah, itu dia 5 mitos tentang KPR syariah yang perlu kamu ketahui. Dengan informasi ini, semoga kamu bisa lebih memahami dan mempertimbangkan KPR syariah sebagai alternatif pembiayaan yang adil dan transparan. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Jika kamu punya pertanyaan atau pengalaman tentang KPR syariah, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.